Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jemu. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku pihak binakan umatmu. Nyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena berkat penyertaan yang masih dapat kami rasakan, nafas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat bangun dari tidur kami, menikmati setiap keindahan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami sebelum kami memulai setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadi pegangan, tuntunan yang kami pakai di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-65. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-65, saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Datang kepada Yesus karena karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di era saat ini banyak manusia yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Banyak manusia pada saat ini yang mengandalkan teknologi, menjadikan ilmu pengetahuan, menjadikan teknologi menjadi pegangannya, menjadi andalannya. Segala sesuatunya selalu dihubungkan dengan iptek, dan pada akhirnya iptek tersebut menjadi pengaruh
pada cara pandang setiap manusia. Apapun yang dibicarakan, apapun yang diserap, selalu berhubungan dengan rasio berpikir, masuk akal atau tidak, dan didukung oleh data yang teratur beserta faktanya. Sama halnya dengan murid Yesus. Walaupun pada saat itu yang namanya pengetahuan, yang namanya ilmu teknologi tidak secanggih sekarang, tetapi mereka tetap dipengaruhi oleh cara pandang lahiria manusia. Mereka tidak mengerti, tidak mampu memahami perkataan daripada Tuhan Yesus bahwa Yesus itu adalah roti kehidupan. Demikianlah nats kita pada pagi hari ini. Murid-murid Yesus tidak bisa menerima secara rasio berpikir manusia perkataan Yesus yang mengatakan bahwa ia adalah roti hidup di ayat 51. Dan yang memakan roti hidup itu akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya di ayat yang ke-50. Mereka saling bertanya bagaimana Yesus memberikan tubuhnya untuk dimakan. Tidak masuk akal. Tidak dapat diterima oleh rasio berpikir manusia. Bagaimana kehidupan yang kekal tersebut, kehidupan yang selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Hal mengikut Yesus harus menyangkal diri. Hal mengikut Yesus tidak dapat mengandalkan rasio berpikir manusia dalam artian logika manusia. Hidup manusia telah jatuh ke dalam dosa yang pada akhirnya membuat pemisahan antara Allah dan manusia, sehingga kita harus datang kepada Allah untuk menerima pengampunan melalui anaknya, melalui tubuhnya, melalui darahnya, yaitu perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai simbol daripada pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita datang kepada Yesus melalui karunia Allah, menerima pengampunan dosa, menerima roti kehidupan itu, Yesus itu, darah tubuh itu di dalam diri kita, sehingga kita nantinya pada akhirnya akan bersama-sama menikmati yang namanya kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu. Karena Engkau masih menerima kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam Engkau, menerima roti kehidupan tersebut, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa menemani kami di dalam setiap perjalanan aktivitas kami. Agar setiap aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di Renungan Harian HKBP Batam.
Semoga kita dapat melakukan kegiatan kita, aktivitas kita dengan baik, dengan lancar, serta di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Sampai berjumpa kembali di renungan harian HKBP Batam. Shalom.